Kasus korupsi masih marak terjadi di Indonesia. Belum lama ini kader Demokrat Lukas NMB ditangkap KPK karena menerima gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa terjadi penyimpanan dan pengelolaan uang yang tidak wajar oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Dia dikabarkan punya rekening kasino yang nilainya mencapai 560 miliar. PPATK juga menemukan 12 transaksi mencurigakan yang nilainya sampai ratusan miliar rupiah. Sebenarnya siapa sih Lukas NMB itu? Kok bisa jadi gubernur dan punya banyak harta yang melimpah? Lukas NMB sebenarnya bisa dijadikan contoh kegigihan dalam mencapai cita-cita. Dia berasal dari bawah. Pelan-pelan dia mulai bergerak ke atas selangkah demi selangkah. Nama aslinya Lomato NMB. Dia lahir di Kampung Mamit, Distrik Kombu, Tolikara, Papua. Itu adalah kampung pegunungan. Sebagai penghormatan dan bentuk kekristenan, dia kemudian dipanggil Lukas oleh teman dan gurunya. Setelah lulus SD tahun 1980, Lukas muda terbang ke Jayapura dan melanjutkan sekolah di SMP Negeri Sentani. Saat itu, dia menjadi satu-satunya anak pegunungan yang diterima di SMP tersebut. Bisa dibayangkan bagaimana perjuangan Lukas dalam menggapai cita-citanya. Ia telah menempuh jalan yang tak mudah. Lukas menyelesaikan pendidikan di FISIP Universitas Samratulangi di Manado. Dia membawa cita-cita kesuksesan dari kampung halamannya yang jauh. Setelah lulus kuliah, Lukas NMB bercita-cita menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Di sanalah dia kemudian menjalankan tugas sebagai abdi negara. Tak lama setelah itu, Lukas NMB memulai karir politiknya sebagai wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya mendampingi Eliezer Renmaur sejak 2001. Perjalanan Lukas tidak mulus. Untuk kali kedua, dia gagal saat mencalonkan sebagai bupati. Tapi dia tidak menyerah. Di periode berikutnya, dia kembali berlaga. Lukas NMB kemudian terpilih sebagai Bupati Kabupaten Puncak Jaya saat berusia 40 tahun. Di usianya yang masih sangat muda, dia telah menempati posisi yang tinggi. Kisah suksesnya terus berlanjut. Pada tahun 2013, Lukas NMB mencapai posisi Gubernur Papua dengan wakilnya Clementinal untuk periode 2013 sampai 2018. Lukas yang dulu sebenarnya adalah pribadi panutan. Saat jadi bupati, dia yang menggagas Asosiasi Para Bupati Pegunungan Tengah untuk pembangunan infrastruktur di wilayah Pegunungan Tengah. Dia juga yang memberikan beasiswa bagi anak-anak Papua dan membangun sekolah-sekolah yang dipercaya bisa menanggulangi kemiskinan di Papua yang masih terlalu besar. Tapi jalan hidup Lukas berbelok. Kekuasaan yang manis membuat ia terbujuk rayuan dan lupa diri. Kasus Lukas bukan hanya soal gratifikasi atau temuan ratusan miliar di rekening kasino itu. Ada beberapa kasus lainnya yang kini masih terus didalami aparat. Misalnya, kasus dana operasional pimpinan, dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON, dan pencucian uang. Lukas NMB adalah gambaran tentang manisnya kekuasaan. Anak gunung yang merangkak dari bawah itu kini telah kembali meluncur ke bawah. Ini adalah pengingat bagi semua orang. Manusia bisa berubah. Kekuasaan bisa membelokkan prinsip hidup seseorang. Oleh sebab itu, mari menjadi orang yang pandai bersyukur, menjadi Lomato kecil yang sederhana dan berani bermimpi setinggi langit Tolikara, Papua.